itu tadi kita kemudian hati-hati pastikan yang laki-laki terbuka bagian kanannya seperti ini, kemudian tangan kanan ya, atau dua tangan. Kalau untuk Hajar Aswad bisa dua tangan begini ya. Kalau dua tangan kesulitan, satu tangan yang sebelah kanan dan menghadap ke arah Hajar Aswad, ke Ka'bah, lalu mengucapkan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahan sebentar, lihat baik-baik, fokus. Sebetulnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat singkatnya, asalnya agak panjang, tapi boleh kita bacakan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan doa ini, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, itu panjang asalnya, tapi boleh kita mulai di wajah tunya. Sah. Ya, nah ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kalau teman-teman, saya nggak usah minta lah, saya wajibkan aja untuk menghafalkannya, karena doanya ini sangat singkat, padat, dan mudah untuk dipahami. Ya, Allahumma, boleh ikuti. Allahumma imanan bika. Ulangi, Allahumma imanan bika. Wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak memungkinkan membaca itu saat persis kemudian sejajar dengan Hajar Aswad, maka saya akan bimbing bacaannya saat tadi kita berhenti menghadap Ka'bah tadi. Jadi pas depan Hajar Aswad kita tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya ada kondisi yang agak longgar yang kita bisa bacakan tadi agak panjang. Biasanya kalau askar itu cepat dia, kalau terlalu banyak lama berhentinya dia nggak ada toleransi, langsung suruh pergi gitu kan, jalan-jalan gitu. Nah, daripada nanti kita repot, nanti pilihan pertamanya nanti biasanya begitu turun melihat Ka'bah saya akan bacakan sampai tadi yang terakhir. Baru nanti setelah sampai dekat ke Hajar Aswad sejajar, kita tinggal bacakan yang Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya doa tadi? Ini yang mau saya jelaskan. Ini jarang dijelaskan saat Anda menunaikan haji atau umrah. Saya mau tanya begini, Hajar Aswad itu artinya apa? Putih ya? Nah, baik, Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam. Memang asalnya hitam? Putih ya? Putih, dalam hadis putih seputih susu. Kenapa kemudian jadi hitam? Dosa siapa? Dosa manusia. Nah, karena dosa manusia jadi hitam ya? Baik, Bapak Ibu manusia bukan? Iya. Manusia. Jangan-jangan yang nyumbang dosa itu kita. Karena itu ini gambaran semakin menghitam karena dosa-dosa manusia asalnya putih. Ya, secara falsafahnya, hikmah dalam bahasa Qurannya, secara hikmahnya ini adalah gambaran kepada kita bahwa diri kita itu asalnya bersih, putih, bersih, seputih susu, nggak ada dosa. Cuman saat kita beraktivitas kita lupa, telinga mulai mengundang dosa, mata salah lihat mulai berdosa, maka digambarkan dengan Hajar Aswad yang jadi menghitam karena dosa kita. Makanya ketika datang ke situ menghadap kemudian ke arah Hajar Aswad, yang dibayangkan bukan Ka'bahnya, bayangkan dosa apa yang kita bawa sampai kita ada di situ. Di saat mulai pertama akan tawaf, bayangkan dosa apa yang kita bawa selama hidup ini sampai menjadikan diri kita hitam, sampai pandangan kita tidak baik, kotor, telinga kita kotor, mulut kita kotor, kaki kita kotor, sehingga bergerak pada kebaikan itu tidak mudah. Kalau kita bersih, kebaikan itu mudah dilakukan. Tapi kalau sholat malas melangkah, pasti ada yang salah dengan kaki. Lisan berucap yang kotor, ada yang salah dengan lisan kita, ada yang keliru. Makanya begitu melihat Hajar Aswad, bayangkan dosa yang kita bawa itu apa. Karena itu fitrah manusia, itu ketika melihat Ka'bah pertama kali, itu pasti ada getaran di hati. Pasti telinganya, pasti matanya akan mengalirkan air mata, akan menangis dia. Kenapa? Yang menangis itu bukan keadaan kita yang ingin menangis, tapi hati fitrah kita yang menuntut kita bersih kembali. Karena itu Allah berjanji lewat lisan Rasulullah. Ingat, yang diwariskan lewat kalimat tadi. Maka siapapun yang datang ke Ka'bah ini, dia menghadap dengan benar, dia berjanji ingin memperbaiki diri, seakan-akan ada kalimat begini: kalau kamu bertobat, benar-benar datang ke sini, ingin menggugurkan semua dosa, maka mulai tawaf ini aku ampuni semua dosa-dosa. Sehitam apapun dosa yang kita bawa sampai menyebabkan batu ini hitam, kalau kita mau tobat, maka seketika akan diampuni dosa-dosa kita. Makanya Anda lihat, batunya boleh hitam, tapi kenapa perisai yang mengiringinya itu putih terang? Ingin menandakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua orang pasti pernah salah. Tapi hal yang paling ringan, setidaknya pulang dari Ka'bah itu selesai semua dosa-dosa kita. Makanya janji ini kita bacakan, Allahumma imanan bika. Ya Allah, saya datang ke sini karena yakin iman kepadamu.
wa tasdiqan bi kitabika, dan saya ingin kemudian membenarkan semua keterangan dalam kitabmu. Katamu yang datang ke sini akan sukses, saya yakin. Katamu yang datang ke sini akan diampuni dosa, saya yakin ya Allah. Katamu yang datang ke sini akan diberikan ketenangan, saya yakin ya Allah, saya yakin ini semua itu. Ya wafaan anika, dan saya ingin menagih semua janji yang telah kau sampaikan tadi. Engkau berikan kesuksesan, saya akan minta di dunia. Engkau janjikan ketenangan, saya akan mohon di dunia. Engkau janjikan ampunan, saya akan minta. Wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammad SAW, dan saya akan kerjakan semua itu Allah mulai saat ini sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Allah yang janjikan, Nabi yang tegaskan, kami akan tagih semua itu dan kami akan ikuti sesuai petunjuk Nabi. Maka kalau kita bisa ucapkan dengan benar, kita akan mulai Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, kami akan mulai tawaf kami dengan menyebut namamu yang paling agung. Maka ketika kita benar kerjakan itu, janji pertama akan dimulai di sini. Paham seperti ini? Saya ingin Anda paham, bukan cuma bacakan putar-putar tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi ketika Anda bacakan kalimat Bismillah, ya Allahu Akbar, maka kalimat pembuka itu sekaligus membuka komitmen janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari sini, angkat tangannya atau kedua-duanya, baik kalau nggak bisa salah satunya, jadi di posisi ini nanti ya, sejajar dengan Hajar Aswadnya. Oke? Ya, saya contohkan dulu, nanti selebihnya nanti insya Allah kita bisa praktekkan ya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Baru kemudian kita melangkah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ya, tahan, pelan-pelan. Kalimat itu yang paling singkat. Kalau mau disempurnakan, misalnya ditambah boleh, la haula wa la quwwata illa billah. Baik, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kalimat itu dibacakan sampai di batas ini, maqam Ibrahim.